Ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyoroti meningkatnya pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai operator judi online di Kamboja. Iming-iming gaji besar yang membuat banyak yang nekat berangkat ke Kamboja. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Koordinator Divisi Bantuan Hukum Migran Care, Nur Hasono. Assalamualaikum, selamat sore, Bang Nur. Waalaikumsalam, selamat sore dengan Mas. Juno di studio, dan sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi pihak Kementerian P2MI serta perwakilan Komisi 1 dan Komisi 9, namun belum ada yang merespon. Saya langsung ke Migran Care, saya ke Bang Nur. Bang, kalau kita lihat ini trennya makin meningkat seperti itu, pulang sendiri tapi nanti rekrut lagi beberapa orang. Bagaimana Migran Care melihat ini? Ya, saya kira ini kan ada beberapa faktor ya. Antara lain karena memang belum maksimalnya dalam melakukan pengawasan dan juga masih tingginya angka pengangguran, dan yang kemudian juga masih masyarakat itu juga masih banyak yang belum mengerti bahwa sebenarnya tawaran-tawaran itu adalah tawaran jebakan yang mereka sadari bahwa mereka itu akan menjadi korban judi online maupun scammer di negara-negara ASEAN termasuk Kamboja dan Myanmar. Nah, hal-hal ini yang saya kira kemudian memicu masyarakat ini yang tentu mereka dari kalangan-kalangan usia 18 sampai 35 tahun, yang kemudian juga dari identifikasi kita, mereka itu melek teknologi dan juga skill dalam bahasa, dan banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Misalkan tawaran-tawaran di menjadi operator di perusahaan, kemudian produksi game online dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang saya kira menjadi motivasi mereka, yang kemudian semakin kesini kemudian semakin banyak mereka-mereka yang kemudian menjadi korban. Baik, Bang Nur, kalau tadi disebutkan bahwa sebenarnya kalau iklan-iklan ya, kita lihat unggahan-unggahan lowongan kerja sebagai operator judi online ini kerap bermunculan di medsos khususnya Facebook, dan pihak-pihak terkait sudah men-take down seperti itu. Namun lagi-lagi kalau kita bicara dunia digital, media sosial, filternya kan memang tidak segampang itu. Bagaimana Anda melihat upaya yang sudah dilakukan terkait men-take down iklan-iklan judi online ini di media sosial? Ya, biasanya yang kita ketahui dari hasil wawancara kami dengan korban yang melaporkan kepada kita, dari keluarga yang melapor kita, mereka itu mendapatkan tawaran dari platform-platform yang resmi, platform bisnis yang resmi seperti misalkan forex trading, kemudian kripto, ada NFT, ada game tebak skor bola. Nah, ini kan tawaran-tawaran yang saya kira dianggap itu sudah bisa meyakinkan bahwa itu adalah tawaran-tawaran yang resmi. Dan ini kemudian pemerintah memang agak kesulitan. Yang kedua juga, walaupun sudah banyak yang di take down, yang sudah banyak yang diblokir, tapi ini muncul lagi platform-platform baru. Nah, ini sebenarnya ini memang sudah tumbukan masalah karena kasus scammer dan judi online ini sebenarnya kan dimulainya sejak lama ya, sebelum pandemi. Bahkan itu kita kalau mengacu pada informasi yang saya terima dari Kementerian Luar Negeri, dari data luar negeri, bahwa tahun 2020 itu Kementerian Luar Negeri telah menerima pengaduan korban scammer maupun judi online. Nah, saya kira dari tahun 2020 itu menerima pengaduan, artinya ini kan sebelum tahun 2020 ini sudah ada mereka-mereka yang berangkat dari Indonesia ke negara-negara ASEAN. Contohnya misalnya di Kamboja maupun di Myanmar. Oke. Bang Nur, kalau tadi upaya kita bagaimana agar masyarakat tidak terjerat dengan tawaran-tawaran ini, plus juga tadi men-take down media sosial walaupun ada beberapa iklan yang Anda sebutkan platform resmi. Yang menarik juga Bang Nur bahwa ini korban dominasinya masyarakat berpendidikan tinggi. Ya, ini ada laporan terkait ini Bang Nur, bahwa mereka pun sebenarnya bisa membedakan bahwa ini berbahaya dan salah seperti itu. Tapi apa yang harus dilakukan di sini ketika korbannya pun sebenarnya berpendidikan tinggi? Nah, ini kan ada dua hal, Mas. Yang pertama, memang mereka itu dari Indonesia itu memang sudah mengetahui bahwa mereka itu akan dipekerjakan sebagai operator judi online maupun scammer. Yang kedua itu mereka yang sama-sama tidak mengetahui, yang mutlak dia menjadi korban dan mengetahuinya itu adalah
ketika mereka sudah ada di Kamboja maupun Myanmar. Nah, ini memang dilema karena mereka di Indonesia itu sudah banyak mengetahui. Contohnya yang kita identifikasi itu daerah-daerah yang kantong-kantong judi online itu kan ada di Jakarta, juga ada yang paling banyak itu di Sumatera Utara. Mereka itu kan kemudian juga berjejaring dengan sindikat-sindikat yang ada di Kamboja, ada di Myanmar, ada di Thailand, yang kemudian sindikat di Indonesia juga ada, yang kemudian mereka itu berprofesi selain mereka itu juga sebagai karyawan judol, tapi mereka itu dipaksa jika tidak memenuhi target, resikonya adalah akan mengganti biaya. Penggantinya itu juga tidak sedikit, ini sampai 80 sampai 150 juta. Dan misalkan itu tidak bisa memenuhi target, juga mereka akan juga dijual ke perusahaan lain yang kemudian atau mereka itu harus mengganti karyawan baru dengan menipu temannya, mengajak temannya. Hal ini yang saya kira terus berulang walaupun mereka kemudian pemerintah sudah melakukan banyak hal, misalkan sudah men-take down situs-situs, sudah men-take down aplikasi-aplikasi judul, tapi ini kan tidak ada hal yang disadari dan ada hal yang tidak disadari ketika sadarnya mereka di tempat kerja seperti itu, Mas. Makanya masyarakat ini perlu diimbangi dengan informasi yang masif. Kalau misalkan aplikasi-aplikasi terus seperti itu dan sudah diketahui, saya kira pemerintah pasti bisa, terlebih sekarang sudah ada teknologi dari Kementerian Kominfo yang saya kira itu harus dimaksimalkan bagaimana untuk juga mengimbangi platform-platform bahwa platform ini adalah potensi sebagai penipu atau sebagai judi online, itu tidak bisa diverifikasi, itu potensi untuk ditipu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya kira ini memaksimalkan peran-peran gugus tugas TPPO yang ada di pusat ini, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di desa, sehingga itu nanti bisa, saya kira bisa untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak tertipu lagi. Ya, Bang Nur, kita simak bersama kembali pernyataan Direktur Siber Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berikut ini. Operator judi online ini memang jadi tren, menjadi daya tarik untuk bekerja di luar negeri ini. Datang satu orang pulang, bawa lagi 4 orang ke sana itu. Jadi karena iming-iming gaji yang besar di sana, judi online. Perbedaan hukum kita dengan luar negeri, di Kamboja itu judi tidak dilarang, di Indonesia dilarang. Sementara kalau dia judi online itu juga tidak bisa kita take down semua, Pak, karena perbedaan udah berlaku universal semua dia. Kalau di Google kita bilang di take down, dia pakai VPN atau platform yang lain yang bisa membuat dia direct langsung dengan judi online tersebut. Jadi nggak bisa, walaupun dia di take down dari dia tidak bisa pakai Google, dia pakai yang lain. Sangat susah. Itulah modernnya dunia sekarang ini. Baik, Bang Nur, kalau kita lihat tadi bahwa di sana ini industri yang legal ya, dan akhirnya tadi banyak orang yang bisa masuk dan dari Indonesia seperti itu. Perlu tidak sih kerjasama konkret? Setahu saya kita belum ada kerjasama terkait pekerja migran dengan Kamboja ya. Anda melihat dua negara ini perlukah ada penguatan agar nantinya tadi filternya lebih ketat lagi? Ya, ini beda ya, karena kalau sektornya adalah sektor judi online, saya kira ini kan mutlak. Pemerintah Indonesia itu mutlak melarangnya. Maka jika kemudian itu ada kerjasama, artinya sama dengan kita itu mengamini sektor tersebut. Nah, ini kan bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada di Indonesia. Walaupun toh di Kamboja itu judi online itu adalah tidak dilarang oleh pemerintah. Akan tetapi fakta-fakta proses pekerja judi online sesuai dengan testimoni dari korban, mereka itu tidak mutlak kemudian mendapatkan hak-hak sesuai hak pekerja, misalkan hak upahnya berapa, ini kan ditarget seperti itu, sehingga mereka tidak segan-segan para dekeng atau para
ini ya preman-premannya judi online itu kalau misalkan kemudian ternyata pekerja-pekerja Indonesia itu tidak tahan karena ternyata merasa tertipu dan mereka akan pulang, maka resikonya adalah mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, mereka diintimidasi, mereka dipukul, bahkan di-strom, bahkan juga ada ancaman-ancaman yang mengarah pada hilangnya nyawa. Yang kemudian ini kan sudah diketahui pemerintah, kemudian pemerintah juga melakukan diplomasi untuk melakukan evakuasi. Ini mungkin Bang Nur, tadi pertanyaan saya ketika kita bicara jalan tengah di sini. Di sana tidak dilarang tapi di sini dilarang. Adakah cara diplomasi atau penguatan hal-hal lain agar ya warga negara kita bisa dicegah dan juga bisa ya tidak menjadi korban gitu? Ya, saya kira yang saya sampaikan tadi, maka ini yang diperlukan adalah memaksimalkan pengawasan di semua lini ya, dari pemerintah itu sendiri karena sudah punya instrumen pengawasan, baik yang dimiliki oleh gugus tugas mulai tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, bahkan harus dimaksimalkan sampai tingkat desa-desa. Yang kedua, semua kementerian dan lembaga ini juga harus memaksimalkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga saya kira harus melibatkan para akademisi, praktisi sehingga itu nanti bisa kolaborasi untuk melakukan pencegahan. Yang kedua, juga memaksimalkan diplomasi. Kalau toh itu ada pelanggaran hukum yang ada di Kamboja karena warga negara kita tereksploitasi, ditipu menjadi operator judi online, maka pemerintah kita harus melakukan diplomasi bagaimana juga pemerintah Kamboja maupun Myanmar itu kemudian juga melakukan penegakan hukum terhadap warganya yang melakukan eksploitasi terhadap warga negara Indonesia. Bang Nur, terima kasih Bang Nur atas waktunya untuk obrolan sore ini. Sekali lagi, salam sehat, Koordinator Divisi Bantuan Hukum Migran Care Nur Harsono. Terima kasih sama-sama.